Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Ada banyak handphone baru di bulan Agustus ini, dan salah satunya mungkin sudah kalian tunggu-tunggu. Jadi handphone apa aja yang baru di bulan Agustus ini? Makanya simak video ini sampai habis ya. Ini dia 9 handphone terbaru sampai dengan Agustus 2021 ini versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang ke-9 ada Google Pixel 5a 5G. Google baru aja mengeluarkan handphone terbaru mereka, Google Pixel 5a. Handphone ini sedikit mendapat kritik ya, karena desainnya yang sangat mirip dengan pendahulunya, yaitu Pixel 4a, dan hanya membawa sedikit perubahan. Untuk spek handphone ini mengusung layar ukuran 6,43 inci Full HD Plus dengan panel OLED dan proteksi Gorilla Glass 3, tapi hanya menggunakan standar refresh rate 90Hz saja. Pada dapur pacu, handphone ini dilengkapi chipset kelas menengah Snapdragon 765G fabrikasi 7 nanometer, serta didukung RAM kapasitas 6/128GB yang cukup pas memang karena handphone ini berada di kelas menengah. Kemudian di sektor kamera ada dual cam 16+12 megapiksel di bagian belakang. Terdengar kecil memang, tapi sudah menggunakan Gcam ya, versi paling update, jadi hasilnya nggak bisa dianggap remeh. Sedangkan pada bagian depannya ada kamera 8 megapiksel berbentuk pansul kamera. Sekali lagi nggak bisa dianggap enteng ya, karena kamera depannya ini bisa merekam hingga 30 frame per second. Google Pixel 5a ini juga sudah menggunakan stereo speaker, jadi udah cukup kekinian. Kemudian ada juga fitur NFC dan fingerprint yang masih terletak pada bagian belakang. Untuk baterai ada peningkatan dari generasi pendahulunya. Pixel 5a ditanamkan baterai kapasitas 4680 mAh yang mendukung fast charging sebesar 18 watt. Untuk harga, handphone ini dipatok sekitar 390 euro atau sekitar 6,5 jutaan. Handphone ini pastinya udah bisa diorder ya, dan asalkan bayar pajak, pasti IMEI-nya aman. Yang ke-8 ada Xiaomi Mi Mix 4. Setelah lama vakum, akhirnya Xiaomi menghidupkan lagi seri Mix, dan kali ini Xiaomi bereksperimen dengan kamera bawah layar yang mulai banyak diadopsi sekarang ini. Dan Xiaomi Mi Mix 4 ini juga masuk ke kategori flagshipnya mereka ya. Pada layar handphone ini menggunakan panel AMOLED Full HD Plus ukuran 6,67 inci dan komplit disupport sama refresh rate 120Hz, HDR10+, White Color Gamut, dan proteksi Gorilla Glass Victus. Terus untuk dapur pacu juga dilengkapi chipset level dewa, yaitu Snapdragon 888 Plus 5G. Didukung RAM mulai dari 8/128GB. Jadi kalau untuk gaming, handphone ini udah jagonya, karena prosesornya udah setara sama handphone gaming sekarang. Di sektor kamera, Mi Mix 4 ini punya sesuatu yang unik. Pada bagian belakang ada triple cam dengan resolusi ala DSLR, yaitu triple cam 108 megapiksel plus 8 megapiksel lensa periskop dan 13 megapiksel lensa ultrawide. Dan pada bagian depannya ada kamera 20 megapiksel yang terletak di bawah layar, sehingga menjadi tidak terlihat dan layarnya pun terlihat jadi luas. Walaupun kamera under display ini hasilnya masih belum maksimal ya. Handphone ini juga sudah menggunakan stereo speaker dan diset langsung oleh Harman Kardon. Terus nggak ketinggalan fitur NFC dan fingerprintnya yang juga sudah under display. Terakhir untuk baterai, Mi Mix 4 ini tertanam baterai kapasitas 4500 mAh, namun sudah didukung fast charging 120 watt. Jadi ngecas sampai penuh cuma memerlukan waktu sekitar 15 menit aja. Yang ke-7, Samsung Galaxy Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3. Samsung baru aja mengeluarkan handphone kelas teratas mereka, yaitu Galaxy Fold 3 dan Galaxy Z Flip 3. Keduanya mempunyai desain yang fresh dari pendahulunya dan beberapa peningkatan. Namun yang jadi decak kagum adalah harga kedua handphone ini bisa dipangkas semaksimal mungkin.
Pada Galaxy Fold 3 mempunyai bentangan layar 7,6 Full HD Plus Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Sedangkan kalau dilipat, layar luarnya berukuran 6,2 inci yang juga sudah menggunakan refresh rate 120Hz dan perlindungan Gorilla Glass Victus. Pada dapur pacu ada chipset Snapdragon 888 didukung RAM kapasitas mulai dari 12/256GB. Jadi udah sanggup buat memainkan game berat sekelas Genshin Impact dengan lancar. Di sektor kamera ada triple cam 12 megapiksel, plus 12 dan plus 12 megapiksel pada kamera utama. Dan untuk kamera depannya kalau dibuka tersedia kamera 4 megapiksel under display kamera. Dan kalau tertutup tersedia kamera 10 megapiksel. Sisa spek lain sudah pasti kelas flagship lah ya, seperti stereo speaker yang ditune sama AKG. Terus ada NFC, USB Type-C versi 3.2, fingerprint di bagian samping dan baterai 4500 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 Watt, plus flash charging 11 Watt dan plus reverse charging 4,5 Watt. Terus pada Samsung Galaxy Z Flip 3 sekarang mendapat penyegaran pada desainnya yang sekarang lebih tegas dan layar notifikasi yang lebih luas dan sudah touchscreen pula. Pada display utamanya berukuran 6,7 inci bila dibentangkan dengan resolusi Full HD Plus, Dynamic AMOLED, refresh rate 120Hz dan kecerahan mencapai 1200 nits. Dan pada layar luarnya berukuran 1,9 inci Super AMOLED 260 x 512 pixel. Pada dapur pacu dipersenjatai chipset Snapdragon 888 dan ada dukungan RAM mulai dari 8/128GB atau 8/256GB. Di sektor kamera ada dual cam 12 megapiksel yang sekarang desainnya itu lebih fresh. Dan pada kamera depannya ada kamera 10 megapiksel punch hole kamera pada bagian tengah atas layarnya. Galaxy Z Flip 3 ini juga sudah menggunakan stereo speaker yang juga ditune oleh AKG. Kemudian fitur lain juga cukup lengkap ya, seperti NFC, Samsung Pay, USB Type-C, dan baterai 3300 mAh yang mendukung pengisian cepat sebesar 15 Watt. Yang keenam, Vivo Y53s 4G. Vivo juga punya handphone baru di kelas menengah dan handphone ini berfokus pada desain dan kamera. Ya, desain handphone ini memang terlihat sangat premium yang mengadopsi handphone kelas atasnya Vivo. Bodinya juga terasa sangat tipis di genggaman berkat desain 3D curve pada bagian belakangnya. Displaynya berukuran 6,58 inci, Full HD Plus dengan panel IPS LCD dan poni tetesan air. Kemudian pada prosesor ada chipset MediaTek Helio G80 didukung RAM 8/128GB. Namun kelebihannya RAM-nya ini bisa ditambah lagi ya melalui extended RAM sebesar 3GB. Jadi totalnya itu bisa 11GB. Untuk skor Antutunya juga bisa menghasilkan angka di 225 ribuan. Pada kamera ada triple cam 64 megapiksel plus 2 dan plus 2 megapiksel. Jadi tanpa ada lensa ultrawide. Dan hasil kameranya juga terbilang sangat cukup lumayan. Sementara pada kamera depannya mempunyai resolusi 16 megapiksel. Untuk fitur lain seperti NFC juga tersedia pada Vivo Y53s ini. Kemudian ada juga fingerprint scanner yang terletak pada tombol power di samping kanannya. Terakhir untuk baterai tertanam kapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Sehingga mengisi penuh baterai hanya memerlukan waktu sekitar 1-1,5 jam aja.